Halo semuanya, kembali ke Ultimate Football. Kali ini kita akan bahas underrated player. Kita mulai dari Valentino Livramento. Bersama Southampton, tak ada yang menyangka bahwa Valentino Livramento dapat langsung menyesuaikan dengan gaya permainan Southampton. Berposisi sebagai bek sayap kanan, dia berhasil menjaga benteng pertahanan Southampton dengan baik. Dia juga aktif dalam membantu Southampton dalam menyerang. Dan ada yang belum tahu nih, Livramento sendiri merupakan pinjaman dari Chelsea U23 ke Southampton selama semusim. Banyak juga yang meyakini bahwa Southampton akan mempermanenkan kontrak Livramento andaikan dia mampu bermain konsisten. Ya, kita lihat saja apakah paruh musim kedua Liga Inggris berjalan, Livramento bisa konsisten dan membantu Southampton untuk bersaing di Liga Inggris dan masuk ke jajaran tim-tim elit di Liga Inggris. Livramento berasal dari Akademi Chelsea. Chelsea dikenal memiliki salah satu akademi terbaik di dunia. Banyak jebolan akademinya mampu menembus tim utama dalam 2 tahun terakhir ini. Kini, tiket untuk promosi pun tengah dikejar oleh pemain akademinya, Valentino Livramento, yang dijuluki The Next Cafu. Kenapa dibilang The Next Cafu? Karena gaya bermainnya yang energik di sisi kanan, baik dalam menyerang dan bertahan. Atribut yang ia miliki pun terkesan lengkap. Selain itu, Livramento yang masih berusia 18 tahun ini memiliki kemampuan crossing yang apik serta determinasi tinggi khas para bek kanan. Yang belum tahu Cafu nih, pemain dari Brazil, kapten juga Brazil, yang sukses mengangkat Piala Dunia di tahun 2002. Ya, itu dia Livramento, bocil 18 tahun dari Akademi Chelsea yang sekarang main di Southampton. Selanjutnya ada Takehiro Tomiyasu. Bacanya jangan dipisah-pisah ya. Oke. Sebelum Takehiro Tomiyasu bergabung ke Arsenal pada 31 Agustus 2021 dari Bologna, Arsenal masih berada dalam fase yang kelam. Sejak hadirnya Tomiyasu di skuad tersebut, permainan Arsenal perlahan-lahan meningkat. Bahkan, Arsenal berhasil berada di papan atas klasemen sementara sejauh ini. Tomiyasu menjadi sosok kunci Arsenal dengan menjadi benteng pertahanan yang kuat bersama Ben White dan Aaron Ramsdale. Tomiyasu juga tak segan-segan dalam melancarkan skema serangan balik yang kerap menjadi awal mula terciptanya gol bagi Arsenal. Di awal kedatangannya, Tomiyasu berhasil membawa Arsenal menang 2 kali dengan catatan clean sheet saat The Gunners bertemu Norwich dan Burnley dalam lanjutan Liga Inggris. Kemudian, hingga 14 laga yang sudah dijalani, Arsenal menjadi tim dengan jumlah clean sheet terbanyak di Liga Inggris, yaitu 8, unggul dari tim sekaliber Chelsea yang baru mencatatkan 7 clean sheet saja. Dampak instan yang diberikan Tomiyasu membuat Arsenal berhasil keluar dari jurang degradasi.
dan naik ke posisi zona Liga Champion dan bersaing dengan tim-tim elit lainnya. Yang penting konsisten ya, Tomiyasu. Berikutnya ada Patson Daka yang bermain bersama Leicester City. Pada awalnya, Patson Daka sempat diremehkan karena kesulitan mencetak gol pada beberapa laga pertamanya. Menariknya, dia berhasil membuktikan kualitasnya bersama Leicester di dua kompetisi berbeda, Premier League dan Liga Eropa. Di dua kompetisi tersebut, Daka sudah mencetak 7 gol dan 3 assist. Setidaknya, harganya yang sebesar 30 juta euro atau setara 484 miliar rupiah cukup sepadan dengan performa bagusnya sejauh ini. Meski begitu, Daka belum bisa menggeser Jamie Vardy yang masih menjadi ujung tombak Leicester City dalam mencetak gol. Daka memang didatangkan The Foxes untuk menambal posisi Jamie Vardy yang sudah berusia 34 tahun. Daka dianggap sebagai pengganti jangka panjang yang sepadan untuk top skor Leicester City di 4 musim berturut-turut tersebut. Bukan tanpa alasan, Leicester berani mengeluarkan dana sebanyak itu untuk memboyongnya. Daka merupakan striker tajam yang torehan golnya selalu berada di atas 20 saat bermain di Austria. Di musim lalu saja, sang striker berhasil mencetak 27 gol dari 28 penampilan bersama Salzburg di Liga Austria. Ia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik musim 2020-2021 di kompetisi tersebut. Berikutnya, pemain underrated yaitu Trevoh Chalobah. Berada di bawah bayang-bayang Thiago Silva, Andreas Christensen, dan Antonio Rudiger, memang bukan merupakan kabar baik bagi Trevoh Chalobah. Kurt Zouma yang berposisi sama dengan mereka bahkan harus rela pergi ke West Ham United demi mengamankan jatah menit bermainnya. Menariknya, Chalobah justru mampu bersaing dengan ketiga pemain belakang Chelsea yang telah disebutkan sebelumnya. Chalobah menjadi salah satu andalan Thomas Tuchel dalam menerapkan skema 3 bek tengah di lini belakang Chelsea.
Bahkan, Calobah juga telah mencetak 3 gol sejauh ini dari bola-bola lambung. Nah, itulah pemain underrated musim ini, musim 2021-2022 yang sudah berjalan separuh musim. Apakah pemain yang kita sebutkan sebelumnya bisa konsisten untuk mengangkat timnya masing-masing? Menarik untuk ditunggu. Dan juga pemain underrated itu adalah pemain yang nampaknya biasa-biasa aja bisa mengangkat tim tiba-tiba dan juga permainannya impresif. Orang tidak melihatnya karena mereka ya pemain biasa, bukan pemain-pemain hebat, pemain mahal dan lain-lainnya. Oke semuanya, mungkin itu sekian dari Ultimate Football. Kalau ada pertanyaan atau komentar atau ingin memberi ide, boleh dong tulis komennya di kolom komentar. Oke. Dan juga kalau ada yang mau request tentang apa aja yang mau dibahas tentang sepak bola, silakan tolong berikan di kolom komentar. Oke semuanya, saya pamit. Terima kasih.